Hai, kembali lagi bersama aku, Hatta Ratu Salsa. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang kisah inspiratif ulama Nusantara yang mengguncang Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernahkah terpikir oleh kalian zaman dulu, jauh sebelum ada Google Maps dan video call, seorang pemuda dari Indonesia bisa menjadi profesor dan guru besar yang disegani di kampus Islam tertua di dunia, yaitu Mekah. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata tentang seorang ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, yaitu pemimpin ulama di Tanah Suci. Bayangkan saja, pada tahun 1800-an, di sebuah daerah di Banten, lahirlah Muhammad Nawawi yang berasal dari Jawa Barat. Saat itu adalah daerah yang remote atau terpencil. Tapi Nawawi muda punya ambisi yang melampaui batas geografisnya. Di usia sekitar 15 tahun, ia sudah bertekad, aku harus belajar langsung di Mekah. Perjalanan ke sana bukan untuk liburan. Itu adalah pelayaran berbulan-bulan yang berbahaya. Tapi rasa haus akan ilmu dan tekadnya yang kuat mengalahkan semua kesulitan. Ini adalah poin pertama yang harus kita tiru, yaitu keberanian mengejar ilmu sejauh apapun jaraknya. Di Mekah, Syekh Nawawi tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia belajar tanpa henti dari guru-guru besar. Dan saking cerdasnya, ia menjadi murid kesayangan yang ilmunya paling cepat matang. Tak lama kemudian, ia bukan lagi seorang santri, melainkan diangkat menjadi syekh atau guru profesor. Tahukah kalian di mana ia mengajar? Ya, ia mengajar di Masjidil Haram, tepat di samping Ka'bah. Coba kalian pikirkan, ini adalah pusat dunia Islam. Mahasiswa dan ulama datang dari Mesir, Turki, Suriah, India, dan seluruh Asia Tenggara. Mereka semua berebut duduk melingkar, mendengarkan kuliah dari seorang ulama yang mereka panggil Syekh Nawawi Al-Jawi, atau Syekh Nawawi dari Jawa. Pengakuan ini sangat tinggi. Ulama-ulama Arab sendiri yang memberinya gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Ini seperti gelar rektor para ulama untuk wilayah Tanah Suci. Keren sekali kan? Anak Banten jadi pemimpin ulama dunia. Kontribusi terbesar beliau bukan hanya mengajar, tapi menulis. Syekh Nawawi adalah workaholic. Di bidang ilmu, ia berhasil menulis lebih dari 1000 kitab. Semuanya dalam bahasa Arab yang fasih. Kitab-kitabnya itu membahas semua hal, mulai dari tafsir, fikih, sampai tasawuf. Kenapa karya-karyanya terkenal dan mendunia? Itu semua karena beliau mampu menjelaskan ilmu-ilmu yang rumit menjadi mudah dicerna. Ringkas, tapi sangat dalam. Jika kalian masuk pesantren tradisional, pasti akan ketemu kitab Nihayatuz Zain atau Nasoibul Ibad, karya beliau. Bahkan di Universitas Islam di Timur Tengah, karyanya masih dijadikan rujukan. Ini membuktikan Indonesia punya jejak intelektual yang sangat kuat di panggung peradaban Islam global. Kisah Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengajarkan kita bahwa kualitas ditentukan oleh lokasi lahir,
Beliau lahir di desa, tapi karya dan pengaruhnya mendunia. Pesan utamanya untuk kita yang muda, jadikanlah keilmuan sebagai passion. Tekuni apa yang kalian pelajari, berani merantau demi ilmu, dan jangan pernah merasa puas dengan pengetahuan yang ada. Kita bisa menjadi pelopor dan kita bisa menginspirasi dunia. Persis seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cerita dari aku tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Cukup menginspiratif, bukan? Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.